Halo sahabat multi teknik CRC. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuka tutup belakang dari handphone ini. Dan ini adalah handphone dengan tipe Redmi Note 11 Pro ya. Redmi Note 11 Pro. Jadi pada umumnya apabila kita ingin membuka tutup belakang atau casing belakang dari handphone, untuk tipe-tipe lainnya kita cukup congkel pada sela-sela ini. Nah, sekeliling, maka tutup belakang dari handphone kita akan langsung terbuka. Tetapi berbeda dengan tipe Redmi Note 11 Pro ini, ada beberapa baut yang harus kita lepas dulu baru kita bisa membuka tutup belakang dari handphone ini. Nah, bautnya itu ada di bawah sini, di bawah tutup yang paling di belakang ini. Jadi kita juga harus lepas dulu ini. Kita harus lepas dulu tutup yang lempengan belakang ini, baru di situ nanti ada baut yang harus kita buka, dan baru setelahnya bisa kita buka ini tulangan sekeliling atau tutup yang keduanya ini. Nah, bagaimana cara untuk membukanya? Oke, simak sampai habis video yang akan saya jelaskan berikut ini. Kita langsung saja. Adapun alat-alat yang perlu kita pergunakan, yang perlu kita persiapkan adalah yaitu cukup sederhana sekali. Kita tidak usah menggunakan solder uap atau blower. Di sini kita cukup menggunakan obeng dan juga menggunakan ini plastik. Dan ini plastiknya agak kaku sedikit ya. Namanya juga apa namanya ya? Plastik mika. Ya, jadi bukan plastik biasa, jadi plastiknya itu agak kaku seperti ini. Ini namanya adalah plastik mika. Dan plastik mika pemirsa bisa mendapatkannya di kemasan-kemasan produk A tertentu. Jadi bentuknya lentur yang agak kaku seperti ini. Dan saya menggunakan plastik mika ini adalah bekas dari pelindung tempered glass handphone ya, pelindung dari anti gores handphone seperti ini. Ini adalah anti gores handphone tempered glass. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini anti gores, ini tempered glass ya. Dan ini ada plastik pelindungnya. Ini yang masih terpasang ya. Dan ini yang udah saya lepas, bentuknya seperti ini. Oke, nah jadi pemirsa bisa mencari plastik mika yang kaku seperti itu ya. Pemirsa bisa dapat cari di bekas-bekas kemasan produk makanan, produk-produk yang menggunakan plastik mika seperti itu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya caranya sangat mudah sekali. Kita langsung saja, ini plastiknya kita potong dulu sedikit secukupnya, seperti ya sebutuhnya kita ya. Nih kita potong butuhnya sedikit aja ya. Jadi kita membutuhkan sedikit seperti ini aja. Nah, caranya cukup mudah. Pemirsa bisa selipkan pada celah-celah dari tutup belakangnya ini. Jadi pemirsa bisa cari di mana plastik mika ini bisa masuk ya, pada sisi mana. Sambil digeser-geser, digoyang-goyang seperti ini. Nah, cari di mana supaya bisa masuk sedikit aja. Nah, ini seperti ini udah masuk ya. Udah masuk seperti ini ya, tinggal digoyang-goyang sedikit sambil ditekan. Namun hati-hati ya pemirsa, jangan terlalu dipaksa ya. Karena tutup belakang dari Redmi Note 11 Pro ini itu belakangnya itu kaca pemirsa. Jadi apabila nanti terlalu dipaksa untuk mencongkel, maka dia akan retak atau pecah. Dan di situ pemirsa tentunya akan menambah pengeluaran lagi. Jadi harus berhati-hati, jangan terlalu dipaksa untuk mencongkel. Di pelan-pelan aja. Nah, kalau udah masuk seperti ini ya pelan-pelan digeser sedikit-sedikit. Nah, masuknya nggak usah terlalu dalam juga. Nah, kalau udah masuk sedikit tinggal digoyang-goyang, terus ditarik sekeliling. Nah, goyang-goyang lagi, ditarik lagi. Nah, seperti itu. Udah masuk, digoyang sedikit lagi. Nah, udah
kita tarik sekelilingnya. Nah, ditarik sekeliling, digoyang-goyang. Kalau dia di dalam itu ada kayak lem pemirsa ya. Ini sekelilingnya itu dilem, lemnya itu semacam double tip. Nah, jadi sekeliling ini ada double tipnya. Jadi caranya begini, kita bisa membuka dari lengketnya double tip tadi. Nah, goyang-goyang aja. Oh ya, dan di sini pemirsa perlu diperhatikan ya, untuk tipe handphone seperti ini dia menggunakan sensor sidik jari ya, atau fingerprint ya di samping sini. Dan tentunya di sini ada kabel fleksibelnya, atau kabel untuk menghubungkan dari fingerprint ini ke mesin, namanya kabel fleksibel. Dan kabel fleksibel itu tipis sekali seperti plastik juga ya, jadi gampang sobek. Jadi pemirsa, pada bagian fingerprint ini, sensor sidik jari ini, perlu berhati-hati di sini saat mencongkelnya, karena di situ ada kabel fleksibel. Jadi untuk mencongkel bagian sini itu pelan-pelan, dan jangan terlalu masuk juga ini plastiknya masuk sedikit aja agar tidak menyentuh pada kabel fleksibel dari fingerprintnya ya. Jadi begitu. Ini kita tarik lagi. Nah, di sini pelan-pelan aja, hati-hati, jangan terlalu masuk agar tidak merusak kabel fleksibel dari fingerprintnya. Oke, kita tarik sekeliling aja udah. Kita goyang-goyang, tarik sekeliling. Nah, kalau dirasa keras bagian sini ya kita ulang lagi dari sini. Nah, kalau tarik lagi ke atas sampai digoyang-goyang seperti ini. Nah, ini udah mulai kebuka ya. Kalau udah kebuka begini ya kita masukin bagian agak dalam juga nggak apa-apa. Nah, nih udah merenggang, namun jangan dipaksa untuk membukanya seperti yang tadi saya bilang, karena tutup belakangnya ini kaca, jadi gampang retak kan, gampang pecah. Kita buka dulu sekeliling, baru kita angkat. Jangan dipaksa untuk membuka. Nah, ini udah. Tapi bagi pemirsa yang memiliki blower ya, dipanasin dulu pakai blower juga lebih mudah ya. Tapi kalau bagi pemirsa yang tidak memiliki blower atau solder uap, dengan cara seperti ini bisa dipraktekkan untuk membuka tutup belakangnya ini. Ini udah, kita goyang-goyang sekeliling. Nah, ini udah semua ya pemirsa ya. Nah, kalau udah semua seperti ini, nah kita bisa mencongkelnya, membukanya pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Kalau keras ya diulang lagi mencongkelnya. Nah, tapi kalau udah bisa kebuka seperti ini, nah pelan-pelan aja. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada kabel fleksibel fingerprint. Nah, di situ. Nah, ini udah bisa ya kebuka. Nih, ini ada kabel fingerprint ya, fleksibel. Nah, apabila tadi kita tidak berhati-hati, plastik mikanya terlalu masuk ke dalam, nah ini bisa putus pemirsa ya. Ini bisa putus, dan kalau putus ya udah kita nambah budget lagi untuk mengganti fingerprintnya. Oke pemirsa, begitu. Nah, kalau udah kebuka seperti ini, tutupnya bisa kita singkirkan dulu. Nah, di sini pemirsa bisa lihat ya, ini ada beberapa baut di sini sekeliling, dan di bawah juga ada. Nah, ini baut-baut ini kita buka dulu, baru kita bisa nanti melepas ini tutupnya yang kedua ini, yang sekeliling ini. Oke, nah sekarang kita akan lepas dulu bautnya. Nah, pemirsa di sini bisa lihat ya, di sini ada satu buah baut yang tertutup segel ya. Ini segel yang warna oranye ini ya pemirsa ya. Dan di bawah segel ini adalah baut. Ini menandakan bahwasanya ini handphonenya masih ori ya, belum pernah dibuka sama sekali, dikarenakan ini masih ada segelnya. Ya, apabila handphone ini udah pernah dibuka, tentu saja segelnya itu sudah rusak, karena di bawah segel itu adalah baut yang harus kita buka apabila kita harus membongkar handphone ini. Oke, sekarang kita buka baut yang bersegel ini. Nah,
Jadi apabila segelnya udah rusak, berarti menandakan handphonenya sudah pernah dibuka. Tapi ini segelnya masih utuh ya pemirsa. Berarti handphone ini baru dibuka saat ini, ya, masih segel ya. Nah, sekarang yang paling bawah. Oke pemirsa, ini di bagian ujung saya ini ada magnet ya pemirsa. Ini sengaja saya tempelin magnet di ujung obeng saya. Jadi apabila baut nanti yang sudah terbuka akan langsung menempel pada ujung obengnya. Jadi aman, tidak khawatir bautnya tercecer kemana-mana atau jatuh gitu ya. Ya, ini tinggal satu baut lagi harus kita buka. Nah seperti ini pemirsa, apa bautnya udah kebuka, jadi dia langsung nempel kayak gini. Ini banyak bautnya. Jadi aman, tidak takut hilang gitu ya. Oke pemirsa, ini bautnya udah kebuka semua ya, sekeliling atas bawah juga udah kebuka semua. Dan ini handphonenya masih nyala lah pemirsa. Tuh, handphonenya masih nyala ya. Oke. Dan sekarang kita akan buka ini, tutup bagian belakangnya nih. Caranya kita kalau apabila bautnya udah kebuka semua, itu kita tinggal congkel pada sisi-sisinya ini, pinggir-pinggirnya ini. Namun sebelumnya jangan lupa ini untuk slot SIM-nya, tempat SIM-nya harus dilepas dulu, dikeluarkan dulu agar nanti tidak nyangkut pemirsa ya. Ini dia ada pada bagian bawah ya. Untuk HP Redmi Note 11 Pro ini tempat SIM-nya ada di bawah. Oke, kita keluarkan dulu. Nih sudah. Nah kalau udah dikeluarkan slot SIM-nya, kita tinggal ini pada sisi ini kita bisa congkel pakai kuku atau pakai alat congkel seperti obeng min gitu bisa. Kan kalau saya menggunakan kuku aja ya pemirsa ya, menggunakan kuku jempol. Makanya kuku jempol saya ini sengaja saya bikin panjang karena untuk alat kerja sebenarnya pemirsa. Membantu saya dalam bekerja. Ya sudah ya. Nah sekarang kita congkel. Agak keras juga ya. Nah biasa bukanya pada bagian bawah itu gampang pemirsa ya. Ini. Nah pada bagian bawah dulu dicongkel seperti ini. Terus kita urut ke pinggir yang lain agar juga bisa kebuka. Nah tuh udah, ini pemirsa. Nah kalau udah kebuka begini, kita gampang sekali untuk dibuka juga pada bagian yang lainnya. Pemirsa bisa menggunakan obeng min atau alat mencongkel apabila tidak memiliki kuku panjang seperti ini pemirsa ya. Nah di sini ya cukup diperhatikan di sini ya pemirsa ya, di sini fingerprintnya tadi, agar berhati-hati supaya tidak memutus dari kabel fingerprintnya, ini kabel fleksibelnya. Nah kita angkat pelan-pelan. Di sini masih nyangkut. Ini saya sengaja saya terangkan pelan-pelan ya agar pemirsa semua bisa memahaminya. Ini udah kebuka ya. Namun untuk bagian fingerprint ini kita harus berhati-hati karena fingerprintnya ini nyangkut atau menempel pada tulangannya ini. Nah seperti itu. Jadi apabila kita tidak berhati-hati, kita langsung tarik, maka kabel fleksibelnya itu akan putus. Nah kayak gitu. Oke, ini udah kebuka semua ya, cuman ini masih nyangkut di fleksibel fingerprintnya. Kita harus berhati-hati melepaskannya. Nah untuk lebih aman kita langsung lepas aja ini soketnya. Di situ ada soketnya, soket dari fingerprintnya. Ya, kita lepas dulu soketnya di bagian sini. Nah kita bisa menggunakan
paku aja, congkel kayak gini. Nah, udah kecongkel. Nah, kalau seandainya soketnya sudah dilepas, baru dengan aman kita bisa melepaskan tulangannya ini kayak gini. Ini kabel fleksibelnya dari fingerprint, jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke pemirsa, ini tutup belakangnya sudah kebuka ya dari HP handphone Redmi Note 11 Pro ini. Jadi bentuk bagian dalamnya itu seperti ini. Nah, bagi pemirsa yang seandainya mau ganti baterai ya tinggal copot baterainya ya, terus ganti dengan baterai yang baru kayak gini. Dan ini video ini sengaja saya bikin ya bagi teman-teman apabila kebingungan untuk membuka dari tutup belakang HP Redmi Note 11 Pro ini. Jadi seperti ini ya pemirsa bagian dalamnya. Oke, cukup segitu dulu dari multi teknik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe dan di share di media sosial teman-teman. Oke, cukup sekian ya dari multi teknik CRC. Terima kasih.